Mengapa anak SMA atau siswa-siswa itu yang ada di sekolah, baik di perguruan tinggi SD, SMP, dan SMA itu tidak dituntut untuk pandai menulis dan membaca? Karena kita kembali kepada tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Seperti itu. Kita garis bawahi mengembangkan manusia seutuhnya. Kita akan berbicara pada potensi manusia. Semua manusia pasti punya potensi. Jika dia tidak pandai menulis dan membaca, mungkin dia punya potensi lain, misalnya melukis, atau dia berbakat di bidang olahraga, misalnya seperti atlet kan. Dia tidak butuh pandai membaca dan menulis, yang penting dia punya skill, punya teknik, seperti itu. Dalam jurusan seni juga seperti itu, yang penting dia punya bakat melukis, bakat menyanyi, dan sebagainya. Kembali lagi kita lanjut. Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan. Kembali lagi, keterampilan dan kebiasaan diri. Dari sini setiap manusia pasti punya kebiasaan. Sehingga mengapa anak SD, SMP, dan SMA itu tidak perlu ada yang tinggal kelas. Kenapa? Mereka pasti punya kebiasaan. Pasti mereka punya keterampilan. Baik itu seni, baik itu olahraga, baik itu memasak. Karena kan ada, kalau di tingkat SMA itu ada SMK jurusan Tata Boga, mereka hanya belajar apa? Memasak. Yang penting pandai memasak. Untuk bagus nilainya, yang penting bagus masakannya, enak masakannya. Tidak penting itu kamu bagus tulisanmu atau bagus caramu membaca, tidak penting. Kembali lagi kita lanjut. Pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan formal, non formal, dan informal. Seperti itu. Apa itu pendidikan formal? Misalnya ada di sekolah. Yang apa lagi yang informal, misalnya yang ada di ekstrakurikuler. Yang non formal bagaimana? Misalnya ketika dia mengikuti sebuah pengajian, misalnya itu kan non formal. Seperti itu. Atau apa lagi? Misalnya dia punya klub-klub belajar, atau dia punya tim-tim olahraga misalnya. Itu kan non formal. Tapi ada juga yang formal, seperti misalnya sekolah badminton di beberapa negara itu kan formal. Di Indonesia juga pernah ada formal, cuma sekarang sudah ditutup. Kita lanjut. Kita garis bawahi lagi tujuan pendidikan di Indonesia membentuk generasi penerus yang unggul dan berintegritas. Kembali di situ. Yang mana yang unggul? Ayo, yang mana yang unggul? Bukan yang berhasil jadi guru, bukan. Bukan yang berhasil dapat gelar sarjana, bukan. Yang mana yang unggul kira-kira? Yang punya prestasi, seperti itu. Kalau kita garis bawahi prestasi, belum tentu orang berpendidikan itu punya prestasi, dan belum tentu orang yang tidak berpendidikan itu tidak punya prestasi. Seperti itu, kita garis bawahi di situ dulu. Kemudian membangun integritas dan arah peradaban bangsa. Kita kembali kepada Pancasila, ya kan? Yang penting manusia itu beradab. Yang penting itu siswa beradab. Walaupun dia misalnya tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, kalau dia beradab, saya kasih jempol. Tapi biar misalnya jurusan S2 kah, magister atau sarjana, kalau dia tidak beradab, ku kali nol ki saya. Kemudian membentuk manusia Indonesia memiliki siap dan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Karena kita di Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila yang kita angkat. Tapi kalau misalnya secara internasional, maka kita berbicara pada wilayah kemanusiaan. Seperti itu. Dan yang terpenting itu salah satunya kan, tujuan dari pendidikan adalah menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu khusus untuk di Indonesia. Kalau di negara lain kan berbeda-beda kan. Misalnya yang negara Inggris kan pasti berbeda. Tapi itu tadi. Cukup sampai di sini dulu, nanti dilanjut lagi pembahasannya.